Kembali lagi di Player Talks. Kali ini kita kedatangan pemain senior. Presiden juga nih. Kalau Andi tadi dia presiden Bandung FC nih, luar biasa juga nih. Luar biasa nih. Erlangga Sucipto. Aronggo kumaha? Kumaha, Bang? Alhamdulillah. Ini juga abang-abangan gue dulu di sekolah bola nih. Di Asiop ya. Yoi, di Asiop. Sempet padahal Aronggo sampai SMA ya? Iya, sampai SMA. Pas sampai Jakarta. 18 tahun lah. 18 tahun. Ceritain dong Aronggo. SSB pertama di mana? Di Jakarta, di BI. BI di mana tuh? Pancoran. Jadi di Pancoran ada di Bidakara tuh belakangnya ada komplek BI, dia punya lapangan. Nah, sekitar usia 10 anak selatan ya? Anak selatan. Wah, gila. Anak Jaksel nih. Ini abang-abangan Jaksel. Jadi lama di situ malah ya? Lama. Di BI? Nggak, di BI cuman mungkin ada berapa bulanan lah. Kemudian kan SSB BI ini di dalamnya juga mantan-mantan pemain nasional. Iya. Sama di Irteknya juga ada almarhum Om Roni Pati. Oh, Om Roni tuh lu di situ ya? Di situ awalnya? Kerja sama juga. Oh, iya. Pas udah berjalan ikut berapa bulan, nah Asiop ini bentuk bukan ada di Menteng. Iya, dulu awalnya kan di Menteng. Oh, Aronggo berarti dari Asiop pertama 97 itu ya? 97 itu di situ ya? Jadi ada beberapa pemain yang mungkin punya bakat ya. Jadi di inilah 6 apa 7 pemain, jadi kayak ditarik ke Asiop. Oh, iya. Ditarik ke Asiop, dites segala macam. Oh, dulu ada seleksinya gitu Aronggo ya? Ya udah dapat rekomendasi. Iya. Jadi bahwa anak-anak ini berbakat lah. Berbakat. Nah, langsung kita disuruh pindah ke Asiop ke Menteng. Oh, gitu. Gila. Jadi tahun pertama tuh ya? Tahun pertama. Iya, abang-abangan. Kalau ketemu siap. Soalnya Angki ketemu aja kan waktu di Senayan, udah di Senayan tuh. Udah tahun 2000-an kayaknya itu ya. 97. Berarti Asiop awalnya di Menteng. Betul. Habis itu langsung pindah ke Senayan? Enggak? Pindah ke Carrefour, belakang Carrefour Pancoran situ. Oh, jadi Pancoran, dari Menteng Pancoran. Pancoran di lapangan AU kalau nggak salah. 97-98, pas ini dong, krisis dong? Masih krisis, masih di Menteng. 99... Tapi masih latihan tuh krisis tuh, kirain anak-anaknya malah ikut ini, malah ikut demo lagi. Pernah, jadi pas pulang latihan, rusuh kan? Itu 98 berarti? Iya, 98, rusuh. Pas mau sampai rumah di daerah Kebon Baru terus itu nggak diliburin? Pas kejadian pertama ngeliat orang tuh yang bawa TV, bawa kulkas. Wah, gila. Iya, di daerah Kampung Melayu. Wah, ngeri deh. Iyalah, pastilah. Habis itu libur. Habis itu liburin lah. Ya iyalah, ngeri juga ntar tiba-tiba anaknya kemana anaknya itu nggak latihan sih. Nggak bisa pulang, nggak bisa ngejar. Apalagi daerah Kampung Melayu situ, wah. Itu latihan dari Pancoran atau dari Menteng? Itu kok di Menteng. Itu masih di Menteng ya? Menteng masih. Gila ya tantangannya. Latihan bola tantangannya libur. Kenapa libur? Iya, rusuh. Iya, serem juga gitu kan. Ngeri itu, aduh. Berarti di Asiop. Betul. Namanya di Asiop. Namanya di Asiop. Iya, karena dulu beliau ini latihan sore. Wah, kalau gue latihan siang-siang. Ntar abis latihan baru nih ngeliat nih senior-senior nih. Kan nggak beda jauh umur kan? Jauh ya. Iya, gue ngeliat wah ini nih tim senior karena ya look up-nya kan ke situ kan. Jujurnya pas Angki ngeliat, jadi patokan gitu. Apalagi dulu ada Jailani juga ya, kalau teman angkatan ya, yang akhirnya main liga ya. Terus Om Roni langsung gitu kan dulu kadang yang suka megang kan. Kita seneng banget tuh ngeliatnya kan. Ya jujur aja dulu masih belum tahu pemain bola lokal tuh, kita masih ya paling deket ya udahlah ke tim senior Asiop dulu kan. Betul. Dan waktu itu tuh sempat dengar pemain Asiop main di divisi kalau nggak salah, Trisakti ya. Betul. Itu berarti Aronggo juga kesana ya? Itu Trisakti itu Liga Remaja, dulu Liga Bugasari. Oh iya, kayak Haorna Suratinnya gitu ya? Kalau sekarang EPA lah kayak EPA. Oh iya, Elite Pro-nya ya? Jadi Trisakti ngontrak pemain di Asiop, beberapa pemain. Mereka kontrak. Kebetulan saya 2 tahun ikut Trisakti. Di Trisakti ya? Jadi tim Liga Remajanya? Betul.
Karena setahu Anggi dulu juga Trisakti tuh udah punya tim divisi sebenarnya. Ya, cuman Iya. masih Nggak ada ininya ya. masih divisi berapa gitu. 3 kali ya, divisi bawah lah ya. Iya, bawah. Masih Setelah itu Aronggo ke klub profesional. Nah, Iya benar ya. Habis Trisakti 2 tahun Liga Bogasari itu Liga Remaja. Nah, ada kebetulan buat persiapan timnas under 20 itu. Oh iya. Nah, itu ngambil dari pemain-pemain yang ikut Liga Bogasari itu. Oh oke. Jadi Bukan dari yang diklat Pardede bukan? Medan. Ada sebagian campur. Oh oke. Campur. Oke. Jadi dari bekas timnas U16 yang di Medan juga ikut gabung juga beberapa pemain. Jadi ada yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, saya ada beberapa yang dari DKI perwakilannya juga. Dulu ada kembar juga ya? Kembar juga Imam ya. Ihsan Imam dulu. Ihsan. Jadi persiapan buat Piala Piala Asia. Oh, Awal-awal. itu U20. U20. Nah, setelah itu ke Deltras. Nah, beres Oh, itu belum masuk ke Deltras? Ya? belum habis Piala Asia. Piala Asia di Senayan kita lolos. Main di mana waktu itu Piala Asia-nya? Piala Asia di Malaysia. Oh, oke. Iya, Di U20. Malaysia. Tapi kalau zaman dulu kayak nggak kayak sekarang ya. Sekarang udah pada di TV, udah Iya, ini udah ya, enak. udah gila ya. Kalau Sekarang dulu udah. nggak Dulu kepantau ya udah dulu ya nggak bisa dibilang. pantau, Paling masih- cuma lihat di koran aja Iya, kan. di koran aja. Makanya koran kita habis bertandingan pasti nyari koran. Nyari kan, pengen tahu kan. Dulu kita ingat Angki nonton pas kayaknya uji coba apa-apa main di GBK. GBK. Ada kan, ada yang situ kan kita nonton. Wah, karena kan kalau di SSB pasti tuh ada ini Iya, tuh kan, ada yang pada kakak betul, kelas last kamu main. main nih gitu di GBK ya. Nonton lah langsung kan tuh ngeliat tuh. Wah, seneng banget. Lupa uji coba lawan mana sih. Ya, dan kalau zaman dulu kan gitu kita ngeliatnya kalau sekarang udah ada YouTube, udah ada cepet Instagram, enak. cepet kan. Kalau dulu kita nyari beritanya Di di mana koran, nih? Di ada. koran Di bener koran, kan, mau nggak bener. mau kan. Iya, berarti dari situ main ke setelah itu Deltras. Apa Nah, beres itu. Bantul sempet nggak sih? nah, saya mengundurkan diri. Oh, pas di Bantul. Jadi timnas itu ada proyeksi. Iya dulu karena ingat ada yang kayak Andro cerita dulu ke Bantul, pokoknya Nah, disuruh ke Bantul betul. gitu. Jadi semua yang dari timnas 20 itu harus ikut ke Bantul. Oh. Jadi ada proyeksi. Iya. Ya dari inilah kerjasama mungkin Iya. PSSI sama Jadi kayak pengen timnya tuh pengen dimatengin gitu sama-sama mungkin. gitu. Ya, Ya. jadi Cuman Andro bilang sih kayaknya banyak beberapa memang nggak ikut ke Bantul juga, memang ada yang akhirnya pada ke luar juga ya. betul. Jadi saya juga salah satunya yang mengundurkan diri dari Bantul, karena kan di Bantul dulu masih Liga 2 ya. Jadi dulu masih Liga 1, belum ada Liga Super. Jadi Liga 1, Liga 2. Divisi utama nggak? Divisi utama. Divisi utama ya. Ya, divisi Iya. utama sama divisi 1. Bantul divisi 1. Divisi 1. Oh. Divisi 1. Nah, saya mengundurkan diri, ada beberapa pemain sama Atep juga. Jadi saya dulu Atep juga bareng ya? Saya, Atep, Bobby, Kembar, Jailani juga. Nah, cuman saya bisa main, habis itu saya ke Deltras kan, mengundurkan diri, saya ke Deltras. Nah, saya ngajak Atep main di Persija. Oh iya, dulu Atep di Persija. Iya, nah Atep kebetulan papa kan dulu masih Persija. di Persija, Iya, pengurus kan. Persija. Nah, nanya lah, nggak tak coba tanyain ke Atep mau main di Persija nggak? Akhirnya saya tanya, Atep mau nggak main Persija? Bisa emangnya? Bisa, nih ada tawaran. Ya udah, kalau mau kita ke Menteng langsung. Oh dulu masih di sana ya, mesnya masih di Menteng ya, masih di Menteng ya. Masih di Menteng, ya udah, Atep saya antar ke Menteng, langsung deal itu. Itu dulu umur berapa Rongo? Itu masih 20? 19, 19 ya? belum 20, 19 kalau nggak salah. Wah gila. 19. Iya. Dulu kan Pak ya pemain muda, bisa bilang tahu Atep juga karena pemain muda Persija gitu. Iya, betul. Terus tahu juga beritanya Aronggo ke Deltras di situ. Nah, di situ saya ke Deltras ada bareng sama Jailani sama Oh jalan itu dulu bukannya ke Persita ya? ke Deltras dulu. Oh ikut di Nah, Deltras. cuman ada beberapa pemain yang mengundurkan diri itu Hah? sanksi nggak boleh main. Oh ya? 1 tahun. Dulu tuh? Iya. Wah, belum ada APP itu dulu tuh. Kalau ada rame itu kayak gitu. Iya bener ya, dulu kena sanksi ya? Yang nggak boleh. Dasarnya apa katanya kena sanksi?
Ya, nggak ikut ini. Nggak ikut programnya PSSI itu yang ke Bantul. Tapi kan itu kan akhirnya klub profesional ya. Maksudnya iya, kan makanya. ada apa ya, hak pemain Hak juga pemain, untuk milih kan gitu. Saya juga udah mengajukan pengunduran diri, ya udah dapat Aman surat tapi? keluar aman. Aman tapi. Kalau yang nggak kena sanksi saya, Atep kena nggak? Atep kena. Yang kena tuh Atep, Jalani, Bobby, sama siapa lagi ya? Iksan apa? Bang Bobi juga kena? Kena. Bobby masuk Persita dia. Oh. Terus Jalani tadi Deltras tapi dia balik lagi ke Bantul. Iya. Jadi Dia ikut ke Bantul lagi. Iya. Ya mikir juga kan dulu kan nggak tahu juga harus waduh gue harus ngapain nih gitu kan pasti kan. Ya begitulah gitu ya. Sepak bola zaman dulu kita kadang harus ngikut aja gitu kan. Iya agak kasihannya kan mungkin pemain ngerasa saya ada tawaran juga nih di klub yang mungkin lebih inilah gitu bisa, atau mungkin dia ya cari pengalaman kan harusnya mungkin bebas di mana aja lah ya, dan itu haknya dia kan. Itu. Kasian juga berarti ya, maksudnya beberapa pemain kena sanksi. Betul, kayak Atep juga. Waktu itu dia apa sanksinya, nggak boleh main? Nggak bisa main, 1 tahun, 1 musim. Jadi 1 musim latihan aja tuh? Latihan aja, ikut latihan. Nggak, bukan yang bayar gitu, harus bayar nggak ya? Nggak. Oh, makanya itu belum ada tuh PP itu. Kalau ada mungkin bisa rame tuh. Iya, makanya pasti kan kita nanya kan, dasarnya apa gitu kan. Kan udah dibilang ini klub profesional juga gitu, bukannya gimana tetap harus ada persetujuan dua belah pihak lah gitu kan. Oh berarti itu, nah di Deltras tuh ya. Aku penasaran, Deltras dulu Arongo kan posisi striker nih. Betul. Dan dulu divisi 1 itu bisa ada pemain asing. Ada. Itu berarti udah, wah gue masuk strikernya dulu siapa ya, Deltras ya? Deltras dulu ada Hilton. Oh Hilton dulu masih Deltras ya? Langsung Deltras. Baru ini dia ya? Baru datang ke Indonesia dia Deltras langsung. Itu ini nggak? Arongo ngerasa, wah kayaknya gue salah nih ketemunya pemain asing. Karena Bantul dulu ada pemain asing nggak sih? Oh pas pemain-pemain timnas ke situ? Nggak ada, lokal semua. Jadi timnas pure. Iya, nah maksudnya gitu. Arongo nggak berpikir kalau gue main di Bantul, gue mungkin main nih karena lokal gitu. Tapi kalau di Deltras ya pengalamannya beda karena kan ketemu pemain asing gitu kan. Itu jadi pemikiran Arongo apa tuh? Ya itu menurut saya ya saya terjun langsung ke profesional, terus di kasta tertinggi waktu itu divisi utama. Jadi ya tantangan tersendiri gitu. Jadi motivasi saya juga bertambah. Saya mau menunjukkan bahwa walaupun saya muda tapi saya bisa gitu. Iya, itu di Deltras. Berarti Deltras itu klub profesional pertama. Pertama ya. Udah balik lagi nih dia nih Liga 2 nih. Kali aja Ronggo is back. Ya kita nggak tahu kan ya, tiba-tiba nanti wah welcome nih siapa nih? Erlangga balik ke Deltras nih. Iya, itu berapa musim Ronggo di sana? 3 dari tahun 2005 lah. Oh, itu udah di divisi utama ya? Divisi utama. Oh berarti langsung ke top tier-nya Ronggo ya? Iya langsung. Gila, di top tier ngalamin ibaratnya harus saingan sama pemain asing kan? Ya apalagi zaman dulu. Zaman dulu kan tahu sendiri, Agi juga cerita senior, enak sekarang main bola, udah banyak kelompok-kelompok usia ke bawah dulu, nggak bisa kalau nggak berdarah-darah tuh. Kalau nggak darah kita kalau nggak kerja keras, nggak bisa udah. Iya kan dulu bahkan mungkin kalau jadi main muda, gue masuk line up dulu deh nih, gitu targetnya kan, boro-boro kita dapat main. Betul. Sekarang kan sempat ada tuh waktu itu yang ya dapat kesempatan memang pemain U23 harus main gitu. Itu kan ya itu akan lebih ngebantu. Kalau zaman dulu, aduh gitu kalau nggak di benjak dulu sama senior nggak bisa main kali ya, ibaratnya gitu kan. Apalagi dihajar di latihan. Iya, kayak Anggi ngobrol sama Yongki. Mas, lu dulu kan masih muda terus lu main loh. Dengan zaman dulu kan susah, apalagi lu di Persik. Pemain-pemainnya ini. Lu gimana? Dia bilang, gue los aja. Lah, lu kenapa? Lu nggak, kan kita pasti ada segen ya. Dia kenapa dia los? Karena dia nggak tahu pemainnya. Makanya, oh ya pantesan kalau dia tahu kan pasti, waduh nggak bisa. Katanya nggak, sampai katanya dia pernah dipukul sama Bang Aris. Lagi latihan tuh. Ya berarti kan zaman dulu kan gila kan, serem banget kan. Kalau kita nggak 2 kali lipat lebih kerja gitu ya, pelatih juga nggak ngelihat gitu kan. Itu 3 musim tuh Deltras tuh ya. Alhamdulillah 3 musim itu. Itu gimana tuh? Kontrak langsung 3 musim apa per tahun perpanjang ya? Per tahun perpanjang. Jadi iya. pertama di Deltras itu juga hampir degradasi. Playoff berarti sempat ya? Sempat yang kedua apa yang pertama? Tahun pertama apa? Itu berarti tim ngalamin tim lagi Jadi itu beruntung juga. Jadi Deltras itu beruntung yang pertama itu nggak tahu playoff kalau nggak salah playoff. Jadi playoff lawan Pelita di Jalkarupan.
Oh iya. Nggak jadi degradasi. Terus yang kedua mau degradasi nggak jadi karena ada gempa. Hah? Gempa yang Jogja apa kalau nggak salah. Oh iya. Nah, jadi sempat yang amanan. Oh itu juga aman tuh karena gempa tuh. Iya, nggak jadi degradasi hampir. Tahun ketiga alhamdulillah waktu itu langsung 8 besar masuk 8 besar. Berarti dia bener-bener dari bawah langsung ini tuh. 8 besar. Tapi itu kebanyakan pemainnya masih sama apa emang udah ganti-ganti? Ganti-ganti. Karena pelatih juga udah tahun ketiga tuh udah Jaya Hartono pelatih. Terus di situ. Oh itu Arango mulai kenal Coach Jaya Hartono di situ tuh. Di situ. Mas Haryono juga di situ ya? Haryono di situ juga bareng. Jadi saya tahun pertama Haryono masih magang. Oh ya? Iya. Oh, jadi berdua tuh ya? Dia masuk tahun kedua kalau nggak salah. Oh iya. Berarti dia terus-terusan sama Arango. Itu pemain yang dari tahun pertama ke tahun ketiga siapa itu Arango? Masih ada nggak? Masih ingat nggak siapa aja tuh yang barengan terus? Yang barengan terus ya kebanyakan pemain asal Sidoarjo ada. Asingnya? Nurholik. Asingnya Hilton aja. Oh dia dari tahun Hilton. pertama sampai Hilton dari kalau nggak salah dari pertama sampai dia sempat setengah musim main di Liga Brazil lagi kalau nggak salah. Oh dia balik ke sana, Balik, dia balik ke sana terus ini lagi. putaran Dan dulu kedua kalau nggak salah pemain asing banyak. Dulu Lebih banyak ada nggak sih? 5 terus Ganti gitu ya? 3. Pernah jadi musim tahun berapa 5 terus tahun depannya pernah 3. Oh iya kan emang sempat diinin Dirubah. kan. Betul. Ya setelah itu Bandung, bener ya? Itu dia. Bener ya? Betul. Gila itu Beres ngeliat, timnas. nih abang-abangan gue di sekolah bola nih, ke Persib nih, itu ya? Itu nggak nyangka juga itu. Jadi Iya kan? bisa ke Persib. Arango, Mas Haryono juga ya? Betul. Yang dari Deltras Dari kan Deltras. ada ini kan, ada banyak kan, lumayan 5 kan? apa 6 itu. Termasuk Hilton ya? Hilton termasuk. Dan pelatihnya juga gitu Pelatihnya kan? Ya mungkin juga. udah ngerasa ya udahlah ini udah cocok mau ya mau gimana, kadang kan Betul. pelatih juga Jadi, suka gitu ya? Nggak nyangka juga emang ke Persib ya. Jadi Itu umur berapa berarti? 20-an ya? 23? 22, masih 22 sih. Oh iya. Karena saya masih sebelum masuk Persib kan kita di timnas SEA Games kan. Oh oke. 2007 SEA Games di Thailand. Jadi TC di Argentina. Oh itu yang TC di Argentina. Oh Betul. berarti pas TC di sana, Arango itu masih di Deltras sebagai pemain Deltras ya? Masih. Hitungannya? Iya. Oh Masih. Jadi iya. sebulan di sana bulan puasa lagi. Di Argentina? Puasa tuh pasti. Puasa tuh pasti tuh, gue tahu tuh. Lebaran di sana. Oh lebaran di sana ya? Di sana lebaran. Gue tahu banget tuh senior pas itu. Latihan nggak mungkin ngikutin waktu kan? Udah latihan pagi sore gitu lah ya. Sore lah, dihajar terus. Ada yang puasa nggak? Hah? Ada aja yang puasa, ada yang kuat. Serius? Iya. Wah gila sih. Iya lah, di Argentina lagi cocok tuh lagi dingin. Dingin. Oh, lagi itu dingin, ya. Bukan salju. Sama Eka nggak sih? Iya, Eka, Atep, Nasuha, Oh, Jupe. iya. Oh, Jupe juga ya? Jupe bareng Wih, dia. Jadi, Pak Wapres. Wapres. Iya, Pak Wapres. Ngeri ya. Ngeri dia sekarang udah Wapres dia. Jadi di sana lagi pas ke sana bukan salju ya, jadi es batu yang turun. Hujan es kayak di Bogor. Bener. Hujan es begini segini. Serius. Asli. Itu di kota apa sih? Di Buenos Aires bukan? dekat Buenos Aires, terus apa ya namanya? Pelatih? Lupa. Pelatih siapa itu, Arango? Pelatihnya si siapa? Orang sana? Bukan. Bekas timnas juga. Bekas Sriwijaya. Siapa? Bekas Sriwijaya. Orang Eropa Timur. Bukan Kolev lah ya? Kolev. Oh Kolev? Itu Kolev? Kolev itu. Ke Argentina dia? Ke Argentina. Ikut? Oh, bukan, aku kira pelatihnya pelatih dari sana. Bukan. Kolev, asistennya Coach Widodo. Oh, iya. Itu di Argentina tuh, sebulan. Sebulan. Gila, dihajar tuh sebulan tuh sama Kolev lagi ya? Asli itu dihajar ada. Uji coba sama mana aja tuh? Timnas U20 Argentina yang dia juara dunia. Iya. Itu grupannya Messi, Aguero. Iya. Cuman yang belum, mungkin yang klubnya di Argentina, kita main lawan mereka. Ya. Oh, itu gila itu. Gila itu. Tapi kita draw di situ. Di situ draw. Terus lawan ada Liga Boca, enggak? Boca lawan Boca U20-nya main. Wah, gila Itu juga sih. draw. Tapi di sana ngalamin nggak sih? Maksudnya kayak, wah gila ya, emang Argentina ternyata levelnya tuh udah ya emang sempet nonton gitu nggak? nonton Nonton bola di sana? pertandingan
River Plate sama apa gitu nggak salah. Kan ngeri juga tuh supporter itu. Wah ngeri juga, makanya dua supporter tuh ada nonton bareng. Iya kan, kalau di sana kan jadi, ya. Cuman yang saya tahu jalurnya tuh emang beda, jadi kalau tamu jalurnya sebelah kayak kanan. pengamanan itu akan jalur masuk aja mungkin. Betul. Oke, ini nggak bisa ketemu lah pokoknya ya, nggak mungkin ketemu. Bener. Ya karena yang kita tahu kan di sana keras juga. Wah, Apalagi kalau udah Boca sama River Plate, kita lihat deh di YouTube gitu kan itu ngeri juga gitu. Cuman emang pengamanannya akhirnya ekstra karena betul. Ya mungkin untuk biar bolanya tetap jalan, supporter tetap bisa nonton, tapi tetap aman juga gitu kan. Gitu ya, betul. Gila sih di sana di Argentina, bisa kita baru nonton paling atas ngeliat tuh kayak mau terjun gini nih gitu. Iya kan? Asli. Stadion di sana Iya kan, besar-besar juga kan, dan nggak ada central ban ya? Nggak ada waktu itu. Enggak kan? Ya apalagi Boca kan langsung ke ini tuh. Betul. Gila itu kayak mungkin Lebak Bulus zaman dulu gitu kan, tapi lebih banyak lagi Boca. kan. Ya saya kebetulan kan ke stadionnya Boca. Terus ada di Bodo ada museum juga kan. Iya. Udah kita juga bisa foto-foto jalan-jalan Iya. Makan daging terus dong di Argentina. Daging roti ya, daging roti. Tapi bau mie juga. Ya pasti, itu pasti sih, itu nggak mungkin. Aduh. Ya gimana, mungkin kan kita jenuh juga lah, ya udahlah dapat mie lumayan deh nih abis latihan. Jadi mie itu buat ganjel doang. Abis itu karena di sela-sela sebelum kita waktunya makan harus bareng-bareng. Iya. Jadi abis latihan, nunggu latihan tuh ke waktu makan kadang-kadang agak jauh lama. Ya lapar kan, apalagi abis latihan. Apalagi TC, tahu banget tuh kalau TC. Capek banget pasti kan. Ganjel dulu, udah abis itu makan lagi. Berapa pemain sih waktu itu yang ke Argentina? 30 ada? Ada 30 kayaknya. Oh karena TC sih ya, jadi persiapannya itu ya, bener-bener persiapan. Persiapan itu, terus sempet juga kita beres di Argentina, kita ke Malaysia dulu. Nah tadinya mau langsung ke Thailand tapi gantiin senior buat pra Piala Dunia dulu. Oh yang main tuh yang dari Argentina waktu itu ya? Main, jadi yang senior tuh bentrok. Jadi leg pertama main di GBK, itu kalah berapa. Lawan siapa orang kok? Syria. Oh iya. Syria. Nah, yang timnas ini bentrok mau leg keduanya sama Piala Tiger dulu. Kita ngambil pasti Piala Tiger kan mikirnya kan. Kalau dulu kan udah ini banget tuh Piala Tiger ya. Jadi ya udah kalah di kandang, udah wah biarin aja lah yang habis TC lah ya. Habis TC lah biar dia tes mental juga. Ya udah kita yang berangkat ya. Persiapan pra Piala Dunia. Wih, berarti World Cup loh itu. World Cup itu. Luar biasa nih main Piala Dunia ya, walaupun bukan yang ininya ya, tapi udah main pra Piala Dunia tuh. Badge di sininya kan beda kan. Makanya sempat bilang sebenarnya main pra Piala Dunia tuh kayak World Cup loh sebenarnya. Ya walaupun itu masih jauh lah ya, tapi tetap aja pasti ada rasa yang wah ini persiapan Piala Dunia gitu. Menang kalah. Babak pertama kita masih ngimbangin tuh 0-0 apa. Babak kedua 4 apa 3. Gila itu langsung ini banget ya. Dingin tapi di sana. Oh iya. Dingin juga. Dingin ya. Dulu masih di kota masih aman-aman aja. Sekarang udah rata. Iya ya. Kalau sekarang udah ini nih. Udah rata abis udah kayaknya. Iya. Itu baru deh tuh ke Persib tuh. Iya, abis dari situ Persib. Tadi bertiga sama Eka sama Atep. Wah, paketan. Rencana Atep Ntar. AEK bukannya udah di Persib? Udah, AEK di Persib. Udah di Persib. Jadi Atep Persija nih. Oh, Atep masih Persija. Iya. Jadi sekamar kita bertiga. Janjian. Katanya yang satu Atep ngajak Persija. Atep. Nah, ngajak aku sama Eka kan. Iya. Sama Eka ngajak ke Persija yuk bareng-bareng yuk. Nah, Eka nih lagi bimbang mungkin gini. Ayo aja katanya. Iya. Udah beres timnas kita baru Persija. Iya. Ternyata pas udah. Berarti sorry, AEK hampir ke Persija. Dulu yang obrolan sempat ada omongan. Obrolan pengen ini apa? Tapi belum ada ditawarin kan? Belum. Iya. Jadi kita ngobrol bertiga aja. Ya karena mungkin lagi bingung juga, gue juga nggak tahu diperpanjang apa enggak. Nah, iya, fair aja. Pemain kan pasti gua kemana nih di tahun depan? Sebelumnya dari Persija Tim ke Persib. Oh iya, Persija Tim dulu ya. Persija Tim ke Persib baru bareng timnasnya. Nah, si Atep ngajak udah Persija yuk bareng-bareng. Biar samaan kita gitu. Bareng-bareng yang penting bareng-bareng kita bertiga. Ayo. Iya. Tiba-tiba pas pulang timnas beres SEA Games. Nah,
Eka pulang ke Bandung kan, Iya. ngajak lah main futsal. Perpanjang kali ya, itu Eka udah Ya, mau perpanjang. kayaknya perpanjang. Oh ya udah aman lah ya, jadi dia udah dapat. Jadi perpanjang, nah saya sama Atep masih di Jakarta kan. Atep di Persija masih latihan. Ada waktu itu laga amal kalau nggak salah, lawan tim Persija lawan tim Korea Hyundai apa Iya, tim Korea. iya. Main di Lebak Bulus. Nah saya kebetulan ikut lah. Oh ikut? Karena nggak sama ikut? Persija ya. Ikut itu masih di Ragunan kalau salah. Oh iya masih Ragunan. Masih Ragunan. Tapi udah kontrak udah habis berarti sama Itu Deltras. Udah habis. Oh iya. Kontrak udah habis. Lagi free lah ya, free lagi agent lah ya. makanya. Udah habis, akhirnya main sama Persija, ikut latihan juga beberapa. Nah beres latihan, Eka lah ngajak futsal lah di Bandung. Ya udah, berangkat. Ya udah berangkat. Tiba-tiba Eka ngomong di Bandung, mau nggak main di Persib aja lah, gini. Hah? Ya udah kalau mau. Ntar di ini nama manajer nih disambungin sama Pak Jiumuh dulu waktu itu. Masih asisten manajer Pak Jiumuh. Ya udah boleh. Akhirnya besokannya. Itu berarti Eka tuh. Eka. Agennya tuh Eka tuh. Agen dia tuh. Luar biasa memang Anda Eka Ramdhani. Jadi agennya Eka tuh. Eka ya, jadi akhirnya diketemuin sama Pak Jiumuh di salah satu hotel di Bandung. Nego ngobrol mau main sini ini mau, ya udah minta berapa, langsung nyebutin harga, besok deal lah. Wah gila. Atep bingung. Oh iya, Atep masih di Persija ya? Atep masih di Persija, Atep diperpanjang, salah satu pemainnya diperpanjang. Oh iya. Udah nerima DP juga. Wah, udah gimana nih, katanya udah tanda tangan gitu. Berarti tapi langsung telepon Atep tuh berarti? Hah? Waktu itu telepon? Bareng kan sama Atep itu. Jadi saya sama Atep berdua ketemu sama Eka bertiga, ketemu Pak Haji langsung. Iya. Jadi, nah pas abis nego, Atep bimbang nih. Aduh gimana nih katanya. Lu katanya mau ikut gua, kalau lu malah berdua ninggalin Terus gua. di Persija udah dipertahanin ya kan. Iya. Udah kalau salah dikasih uang DP juga katanya. Terus dikunci lah ya pasti. Iya, ya. pasti. Atep Ini juga salah satu dikunci pemain juga, yang kan? diperpanjang dikunci. Terus ini harga juga cocok. Oh iya seperti itu. Akhirnya ya Atep ya nyelesaikan lah ke Persija. Akhirnya dia memilih pisah ke Persib. Akhirnya kita bareng-bareng bertiga. Oh berarti Atep sempat ya udahlah ini sama Persijanya udah nih kayaknya mungkin dibalikin ya, apa betul, gimana uangnya gitu kan. Ngumpul malah di Persib tuh ya. Waduh. Gila. Berarti emang ini ya emang ya apalagi nggak ada agen ya mungkin ya dulu. Ya dulu nggak ada lewat agen. Iya ya itu Eka Ramdhani itu agennya itu. Ya itu dia agennya tuh. Cuman untungnya dulu nggak ada masalah juga ya sama Persijanya. Persija juga mungkin mikir ya udahlah untuk karirnya pemain juga daripada mau dipaksain kan kasihan juga gitu kan. Dari situ baru lah tuh ya itu main Persib lama itu. Persib itu sampai 5 tahun. Sempat juara nggak sih kemarin? Juara ini aja Inter Island kalau nggak salah. Oh yang Inter Island. Iya. Inter Island sempat juara pas 2013. Itu pas pas di Persib kontrak langsung panjang apa per tahun? Per tahun. Sempat ada tawaran nggak dari luar? Ada. Tapi emang udah ini. Udah gitu, udah gimana ya? Gitu ya. Biru. Jadi udah biru. Jadi emang ya udah keluarga kan di Bandung juga gitu kan, orang tua di Bandung juga. Jadi, karena waktu itu Anggi datang nih kan, Arga kan di Bandung juga. Di Bandung juga. Istri juga orang sana soalnya. Bandung Tasik ya. Oh iyalah. Iya, punya rumah di Bandung juga. Iya, makanya. Itu dia kan. Dulu kan nginep di rumah. Iya, dulu punya Extra Jos. Kebetulan Siapa yang nyari nih tempat tinggal? Itu rumah nenek tuh, kosong memang. Ya, mungkin katanya dulu daripada kosong, tuh boleh nginep situ aja tuh. Akhirnya Asyap pada nginep situ tuh di rumah nenek gua tuh nginep. Luar biasa ya. Iya, makanya nonton lah itu dulu. Dulu masih Piala Extra Jos U17 ya? 15 itu ya? 15. Itu awal-awal ya udah kepikiran kali. Arang udah kepikiran jadi pemain bola di situ kali. Masih belum, kayaknya masih seneng aja, masih. Tapi sama teman-teman di sekolah gitu main juga. Main juga. Ya kan ada yang mungkin udah kalau dari sekarang mungkin anak udah ikut Elite Pro udah kebayang kan, udah nih udah bisa masuk. Ya kalau dulu kan nggak tahu kompetisinya cuma antara SSB kan, jadi kita nggak bisa. Emang kita ngikutin aja gitu. Jadi ya di saat kita umur sekian ada kompetisinya ya kita ngikutin aja. Iya. Bertambahnya umur ya kita harus. Bener. Kalau sekarang ibaratnya bisa ada target sih anaknya. Oke, gue umur segini. Beres, gue mau ke akademi klub Liga 1 gitu untuk main Elite Pro. Habis itu Elite Pro kan banyak tuh jenjangnya tuh. Habis itu dia bisa main profesional udah lebih enak. Kalau dulu kan kita nggak kemana kepikiran ya? Kemana ya gitu bingung kan pasti kan.
Sampailah itu di Persib tuh orang tuh 5 Betul. tahun. 5 Wah, tahun luar di Persib. biasa sih. Jadi sebelum itu juga di Asup tuh Prapon juga DKI. Oh sempat ya? Sempat. Sempat prampon ya? Jadi dulu Pordanya malah ikut Persikabo Bogor. Oh, iya. Tapi Praponnya ikut DKI. Ikut DKI. DKI. Lolos nggak tuh waktu DKI? Waktu itu nggak lolos. Oh iya. Jadi kita main di Jogja apa kalau nggak salah. Itu kita nggak lolos itu Prapon di Ya. buat pon di Palembang kalau Palembang ya? kalau nggak salah. Oh itu juaranya, saya ingat Angki juaranya bersama tuh. itu. Iya. Nggak salah bersama. Jawa Timur sama Papua. Papua, Ya itu kan Kakak Boci tuh di situ tuh kalau nggak salah tuh naiknya. Jadi, Iya, Ya, pas di dari situ, situ, dari situ kan dari dia kan situ. mulai dari situ mulai naik. Mulai naik. Ceritain waktu itu yang ceritain Agus Indra gitu ya. Dia bilang ada juara bersama di situ tuh Betul. gitu. Luar biasa Jadi- 5 tahun. Prapon itu sama Leo lah, Leonard itu. Oh iya, Bang Leo ya. Pandi, Ramata Pandi. bareng- Pak Exco, Bang Leo Exco nih. Exco ya? Iya, Pak Exco nih dia Di nih. Bandung dia? Iya, oh Di iya Bandung. lagi main Piala Presiden. Malam main ya. Iya, iya. ada. Nah, setelah Persib, Ya. Kukar ya? Nggak, ke Oh, Semen Sriwijaya. Padang. Oh, Semen Padang. Semen Padang juga. Iya, Jadi iya. kebetulan waktu itu terakhir 2013 pelatihnya Janur. Mhm. Akhirnya Janur mau ada bawa pemain. Iya, iya, iya. Ada beberapa, saya, Maman juga, akhirnya Cecep juga selesai kontrak. Bang Me keluar di situ ya? Ya, dia ke Persita dulu. Iya, iya, sempat Persita. Persita pramusim kan? Sriwijaya ya, kalau nggak salah Persita Sriwijaya kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Baru Persija dia. Iya, 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 benar-benar. Habis itu ke Padang lah, ada tawaran tiba-tiba di telepon, mau nggak ke Padang? Sama siapa? Sama Eka. Wah, bareng lagi nih, bareng lagi. Loh, Aika setelah PBR berarti ya? Hah? Sampai BR, dia kan keluar duluan dari Persib. Iya, Aika tuh Anggi tahu tuh dia keluar kan ke Persisam kan, Nah, Aika Persisam kan. dia duluan. Persisam dulu, Betul. Anggi ketemu dia, ya dia tuh di PBR juga. Lu nggak salah nih di PBR, nih bukan kita tangga. Dia Iya ya? ngilang dulu. Ngilang dulu. Kurang ajar. Itu Aika ke Semen Padang. Iya, ke Semen Padang. Katanya, Oh iya, ketemu tuh dulu. Di telepon sama Eka, yang bener nih. Ya udah, akhirnya telepon Eka. Mau nggak? Bener kan nih ke Bareng Semen Padang? lagi Mau nggak? sama dia. Gimana, mau nggak? Kalau mau, Tapi ayo. sorry, agennya bukan dia kan? Bukan. Oh bukan, kirain jadi agen lagi. Bukan dia lah. Iya, iya. Bukan, jadi ya udahlah kita bareng-bareng waktu itu. Ya udahlah nggak apa-apa, ayo biar yang penting kita bareng-bareng. Akhirnya bareng-bareng lah Semen Padang. Iya, iya. Itu Semen Padang tahun pertama kita masuk 8 besar, mau hampir semifinal di 2014. Iya, iya, iya. Kita ketemu Persib, menang 2 kali di kandang, menang di Oh ya? Di Iya, itu UM gimana menang. tuh rasanya tuh? Waduh. Golin nggak? Golin nggak? Nggak masukin. Jadi ya gimana ya, lawan mantan. Iya mungkin pas di lapangan sih udah, Kebanggaan itu. ya udah. Ya udah. Iya kan? Main kita fight. Iya main pasti fight. tetap Cuman lah. Di saat selesai main ngelihat ribuan bobotoh gitu kan, Ada rasa kalah lagi kan Persibnya. Iya. Jadi rasa nggak enak. sedihnya ya? juga Iya, ada iya, gitu kan. Itu abis main langsung di apa namanya lapangan stadion apa udah langsung balik karena kan bobotoh semua tuh. Masih di lapangan ngeliatin aja. Wah. Iya. Tapi gimana? Ini lima- senang, gue menang, lama iya di bonus sini iya, kan. tapi Dulu- nggak enak juga Betul, gitu iya. kan. Jadi pasti. kalau pas main nggak kepikiran situ, kita ya. Cuma waktu main profesional. fight-fight aja kan? Main fight. Ibaratnya profesional. siapa backnya Persib waktu itu tuh? Ya bola ini hajar-hajar aja maksudnya ya udah. Tony, Jupe. Ya kan kenal juga kan? Kenal Iya juga, kan? Pasti iya. teman-teman juga Sama kan? Tony aja duel juga. Oh iya? Iya. Cuman ya udah itu Fujovic juga. itu di 90 menit ya. Betul. Setelahnya kan kita Setelahnya ya udah kita udah set, ini habis lah ya. itu membayangin, wah dulu main di sini nih. gitu. Iya lah, pastilah gue disupportnya sama ini Ah, semua. ini nih, waduh akhirnya ya sedih juga gitu, akhirnya Sempet ini dikumpulkan. nggak kayak ke supporter? Iya, Oh iya sempet. sempet. Tapi nggak Nggak ada masalah. kan? Ya Jadi- mereka juga tetap respect sama Respect, Romo juga. alhamdulillah pas saya di Persib, Boboto respect sekali gitu. Iya iya Jadi iya. deket Top pisahnya juga baik-baik lah ya. Pisah Nggak yang baik-baik, tiba-tiba betul. masalah cabut Nah, gitu kan. Jadi kebetulan saya juga deket sama semua ya petinggi-petingginya Iya, juga iya, iya. kan. Jadi alhamdulillah Boboto tuh sangat Inilah ya. respect. Jadi
Ya makanya saya jadi terharu waktu Iya, beres iya. main itu. Ya pastilah. Wartawan pun langsung datang. Iyalah, pastilah di doorstop nanya, lah. Gimana rasanya ini bisa ngalahin Persib lah gini-gini. Waduh. Udah langsung jadi ini media kan Media, nyari soalnya. betul, Wah, ini pasti. bekas pemain nih Iya. gitu kan. Ya dengan perjalanan berarti total berapa tahun tuh Aronggo? Sampai kemarin terakhir di Kukar ya? Kukar terakhir di Kukar berarti dari 2005. Berarti berapa tahun tuh? 17. Pokoknya kalau ketemu gitu lagi di mana siap senior. Kalau ketemu iyalah senior lah. Itu selama lama itu ada pengalaman unik nih, Sar. Kalau Anggi sering cerita gitu ya. Pengalaman itu kalau lagi main ke daerah timur kayak ke Serui gitu, ke Wamena itu jadi pengalaman yang kayaknya gue nggak bisa dapet sih di Iya, mana-mana. benar. Iya kan? Betul. Itu Aronggo sama tuh ngerasain Sama. apa? Mungkin ada pengalaman unik waktu pertama kali main di Sidoarjo kah? Apa di mana kah? Banyak sih ya pengalaman-pengalaman. Yang jelas pengalaman naik rantis sih udah naik kan? Naik kan? Naik lantis sudah. Naik kan? Naik bis di sampai hancur biasa juga pernah. Itu waktu mau main di Jakarta? Di Jakarta. Itu sampai hancur tuh? Hancur itu. Itu 2013 kalau nggak salah. Hancur mobil itu. Gila sih itu. Padahal dalam hati gue orang Jakarta juga nih. Iya sebenarnya ya. Iya kan? Iya, makanya. Ya cuman gimana gitu, kita nggak Gimana? susah Kita juga baru kan. keluar hotel. Itu yang akhirnya tetap main itu ya? Nggak, akhirnya kita cabut ke tol, masuk tol, malam baru balik lagi ke Hotel Kartika Chandra. Iya. Habisnya ditunda pertandingannya. Wah, nggak iya jadi. sih. Tunda Ya main di itu Sleman. ya iyalah sampai pecah gitu kan Pecah, masih. hancur semua Ya batu, kita semua flare semua ada mungkin sih. udahlah dulu aja lah ya gitu. Iya. Ya, sekarang harusnya udah lebih toh sebenarnya kita ya Aronggo pasti kan pemain-pemain Persija juga mungkin yang nggak ada masalah juga ada gitu. masalah, Ya kalau 90 menit ya udah Betul, setelahnya kita teman- kadang kita makannya iya kan pasti kan kita kayak gitu kan. Itulah. Jadi ya kita sebagai pemain juga kalau di lapangan 90 menit ya kita emang profesional gitu. Walaupun bener-bener. teman tapi mungkin ya, kalau dilihat sliding ibaratnya kayak gitu ya iya. Itu konsekuensi sebagai pemain iya, gitu bener, kan. bener, Jadi emang tensi tinggi kan, Iya, kita nggak mau kalah satu Iya, sama iya. lain. Ya itu lumrah saya Iya, rasa. iya, itu dia. Sebagai pemain sepak bola gitu. Jadi mungkin penonton juga yang ikut panas. Iya, ya kan? tapi dia lupa bahwa ya setelah itu ya udah. Ya Karena udah, itu. sebenarnya pengen juga sih ngeliat kayak di luar negeri bisa derby terus nonton gitu. Nah, iya. Ya mungkin mereka adu chance, mereka kan Chance juga aja, seneng iya, kan. iya, betul, Ya kita adu juga chance yang nonton ya. jadi wah jadi Asik, makin jadi makin semangat. bener ya. karena dulu ingat dulu pas lagi di Batajaya lawan Arema itu pertama kali terus duduk ngedengerin Supporter Chance tuh wah gila nih. Apalagi ngebayangin mungkin kalau ada yang saut-sautan Betul, gitu. iya. Wah ini seru sih, pengen gitu kan ya mungkin lah ya harusnya udah ini lah ya. Saya juga selama di Persib pernah 2 kali lawan Persija. Ada supporter Persija sama supporter Persib. Oh, itu nonton sempet bareng. Sempet. Jadi yang pertama di Malang. Di Malang. Oh itu ada 2 ya? Di Malang ya? 2, jadi 2000. Dibuka juga berarti tiket 2008. untuk home and away itu ya? Ya, jadi Persija kan kebetulan masalah kendala lapang di Jakarta kalau nggak salah. Iya, iya, Nah, iya. mereka Mereka dia tuan rumah di Malang lah. Akhirnya main di Malang, kita ke Malang. Nah, supporter Persib juga boleh. Boboto tuh boleh nonton. Iya. Dikapasitasi. Jadi ya udah akhirnya ada The Jack, ada Viking. Wah, itu Ini ya? seru. Beda ya? Maksudnya iya. Iya pasti kan mereka adu chance tuh. Betul. Iya kan? Itu memori kenangan saya yang luar biasa di situ pertama kali ngelihat ada Boboto, ada The Jack juga gitu kan. Dan akhirnya saya bisa mencetak gol dan menang Persib waktu itu. Oh iya? Iya. Serius orang kok? Serius itu. Wah itu gila itu supporter sih pasti Wah, gila, ini kan. makanya. Wah ya bisa ngebayang lah. Itu Persib harusnya bisa peringkat 2. Jadi juaranya kalau nggak salah Persipura, keduanya Wamena. Kita kalah selisih. Oh sama Wamena. Wamena pertandingan terakhir dia menang 5-6-0 gitu. Di Wamena? Iya. Di Wamena? Jadi dia yang lolos AFC 2 itu. Oh iya dulu Persija sempat lolos. Gila ya emang ya. Ini. Terus yang keduanya ya yang 2013 kalau nggak salah yang kejadian bis dilemparin. Iya. Kita main partai usiran Persija di Sleman. Nah, itu pakai rantis berarti udah pakai rantis di Sleman, pakai rantis. Iya. Tapi Polres atau Polsek sana tuh berani menghadirkan penonton dua-duanya datang. Wih. Hadir itu. The Jack hadir, Viking hadir. Gila. Pertama The Jack kita main The Jack beberapa menit pertandingan jalan.
tiba-tiba Boboto nih masuk semua ke tribun belakang gawang di Sleman tuh. Iya. Ya udah akhirnya perang. Oh, ya? Kita sebagai yang pemain tuh di atas tuh batu petasan tuh. Oh ya? Wah, ngeri. Serius Udah, asli itu main juga jadi nggak ini lah pasti. Makanya itu pemain juga bingung juga. Wah, ini karena bahaya ke pemain lah itu. bahaya juga kan. Iya. Ya petasan ke lapangan Iya, langsung begini. benar. Ya kita lihat juga Menpora aja nyanyi aja salah. Oh iya. Oh, itu ada dia ya? Itu. Oh iya benar. Dia ya panik lah pasti panik lah. Itu emang padahal itu Menpora datang ya? Datang ada sampai nyanyi salah juga gila. Itu abis itu dilanjutin nggak sih? Lanjut. Itu lanjut ya? skor 1-1 draw itu. Tapi pasti deg-degan, mikir kan, waduh mana, Sleman kan deket kan? Stadionnya langsung nggak ada sentuhan juga kan? Itu yang namanya batu ya, namanya petasan yang kayak roket gitu, nah, itu ditembakin di atas kepala pemain semua. Gimana nggak panik juga kan? Ngeri ya. Karena kan ya emang sejujurnya sebenarnya kayak FIFPro kan dia concern juga akan keselamatan pemain. Betul, gitu. itu Jadi kan kalau bisa ya pemain tuh harus selamat. Makanya kalau bisa ya supporter janganlah gitu. Betul, nah kayak gitu-gitu kan. Satu pemain butuh kepastian keselamatan betul. mereka. Kalau enggak kan yang ngeri juga kayak gitu kita main kan pasti jadi bener kan? Jadi mungkin kalau dilanjutin kan, jadi waduh ini gimana ya? Nggak bisa nggak maksimal. Iya, sayang kan kualitas pertandingannya juga pasti akan menurun gitu. Itu yang Anggi baru baca, FIFPro nih sekarang juga mementingkan keselamatan ya, itu gitu. Makanya kalau bisa penyelenggara itu memang yang betul-betul inilah gitu, harus siap lah gitu. Jangan sampai pemain jadi aman gitu, nyaman. Bener. Gila, udah ada. Dulu pernah kejadian di Gresik pas lawan PS Tira. Sama, dia itu stop juga. Iya, stop juga. Ada itu banyak. Masuk semua kan. Wah, itu sih bener mainnya mainnya jadi nggak enak di setelah itu deh. Pastilah kan ada ngelihat orang takut ada masuk. Kenapa diapa-apain kan? Iya, pasti jadi waduh kok ini ya, kok takut ya. Pasti main jadi beda aja setelah itu gitu kan. Itu yang kita nggak pengen kan, kualitasnya jadi menurun karena itu kan. Ya kalau bisa supporter harusnya sekarang udah lebih dewasa. Betul, lah ya. Ya memang beda, tapi kan tetap aja itu cuman permainan. Harus tetap respect lah. Betul, respect satu sama lain. Itu dia. Iya lah, gila. Udah main lama. Nah, mulai pengen nanya ke ini berarti sekarang udah lagi mempersiapkan pensiun bisa dibilang. Apa? Ya mungkin masih bisa main. Pastilah masih kencang lah, masih fit. Nge-gym tuh masih sering. Selagi masih bisa lari masih pengen. Cuman seingat Anggi kan Aronggo itu mempersiapkan dengan satu kuliah. Betul kan? 2 bisnis. Betul. Iya ya. Betul. Dan ini di FIFPro pun ya jadi concern lah karena ya atlet-atlet dunia pun harus tetap mempersiapkan siapapun itu ya. Kita nggak tahu gitu. Apalagi banyak mungkin cedera di umur berapa gitu kan. Itu bisnis gimana? Bisnis dulu deh sebelum kuliah. Ini bisnis dulu. Itu Aronggo kenapa tertarik? Kayaknya dulu sempat sama Mas Tony ya? Betul, bareng. Nah itu kenapa mulai, bisnis yuk gitu? Karena kan, yang namanya pemain bola kan suka, gue mau fokus aja deh gitu sama latihan sama main bola gitu. Ya udah bisnis nanti deh gitu pas udah pensiun. Tapi waktu itu lagi main saya ingat. Betul, jadi waktu itu masih di Persib Bandung. Jadi emang saya suka bisnis ya, mungkin turunan dari orang tua juga ya. Karena, dia orang tua berbisnis, jadi saya ingin coba sambil belajar gitu berbisnis. Untuk modal nanti saya mungkin selesai bermain bola, ya saya udah ada kegiatan lain, lanjutan gitu kan untuk berbisnis gitu. Jadi memang udah ada ini ya, berarti udah inilah gitu. Bisnis lah, cobalah gitu ya. Saya emang suka pengen berbisnis gitu kan. Jadi saya coba naik dari kuliner, dari dulu kulinernya tuh viral. Mungkin kalau sekarang udah ada. Dulu belum ada TikTok dan lain-lain aja kan. Kalau ada dalam bis kan dalam itu bis, kan. Itu inget banget tuh. Itu tempat makan di dalam bis pertama di Indonesia. Itu dulu ya? Itu dulu. Ya mungkin kalau udah zaman-zaman sekarang nih startup kayak gitu-gitu udah bisnya udah di mana-mana nih Mas ya. Jadi cuman di dunia tuh baru waktu itu Jerman ya kalau nggak salah. Jerman, Prancis udah ada, cuman beberapa negara sama Indonesia. Itu jalan nggak sih? Jalan. Jadi keliling Bandung ya? Keliling Bandung. Jadi keliling kota Bandung dengan gedung-gedung yang bersejarahnya. Estimasi kita 1,5 jam. Kita muter kota Bandung. Jadi dari makanan pembuka sampai penutup waktunya tuh pas gitu. Wah gila.
Kalau sekarang tuh udah di TikTok di mana-mana tuh, iya kan? Dulu belum ada ya? Belum ada, dulu masih ya nggak terlalu lah. Ya mungkin dulu Facebook ada. Dulu langsung media nasional. Oh, dulu media diundang, nasional. langsung diundang ke Jakarta terus. Iya. Wah, itu luar biasa. Itu sama Mas Tony. Mas Tani. Itu berdua tuh. Kita bikin apa yuk gitu, ngobrol tuh. Ada sama teman-teman juga, ada juga berempat apa. Iya, sekarang kan ini Bandung FC juga salah satu ini kan. Masih terus ya Bandung FC. Masih. Iya, berarti udah ya apa ya? Udah mempersiapkan dari awal-awal lah. Ya, bahkan pas masih main gitu betul. kan. Tapi itu ngeganggu enggak lah ya? Enggak sih. Nah, makanya sebenarnya kalau kita masih aktif bermain sepak bola terus berbisnis ya emang terkadang jadi apa nggak terlalu nggak konsen gitu kan, terbagi pemikirannya. Makanya saya waktu itu bercimbung ke bisnis ya, saya mau belajar mencari pengalaman juga. Jadi di saat saya berhenti nanti bermain sepak bola, udah inilah ya. Nah baru saya fokus ya, udah tahu gimana sih caranya berbisnis. Iya, gitu. paling nggak udah belajar lah ya, betul. Sama pengalaman. Kuliah gitu ya. Betul. Kayaknya sama Dado ya, nggak ya? Bareng ya? Dado udah bentar lagi deh. Oh iya? Udah mau wisuda saya. Ambil apa? Manajemen. Oh iya, Dado juga sama? Sama. Wah, luar biasa. Iya, itulah yang kita kan kalau di sini susah tuh masalah waktu sih ya sebenarnya. Waktu, ya tapi sekarang alhamdulillah universitas sudah ada yang bisa mungkin kelasnya online ya, atau online, apa betul. gitu. Jadi bisa ngebantu ya. Ada waktu ya. Iya gila. Tapi yang gue bingung nih, waktu dulu main di Persib. Betul. Bokap kan ngurus Persija kan? Betul. Itu di rumah. Ayo. Iya gak sih? Jadi ya maksudnya masa nggak pernah, gue udahlah ikut papa aja gitu, ngapain di sana? Nggak pernah digituin? Nggak pernah sih, kalau papa tuh dulu nggak pernah nawarin, udahlah di Persija lah gini nih, enggak, jadi nyerahin balik lagi sendiri gitu, punya pilihan, paling nanya-nanya aja mau kemana, di mana. Oh jadi tetap harus ada update lah ya paling nggak ya? Jadi tapi kalau pas ya itu pernah lawan Persija, dia kan masih pengurus jadi suka nanya, gimana persiapannya katanya, terus siapa aja nih yang main? Oh iya, lu kok mau tahu banget kok, lu kepo banget gitu, serius sama itu. Terus waktu itu juga pernah minta bantuan juga, jadi ada satu hal lah, satu hal yang lucu juga gitu, jadi Persija harus ada izin kan, terus izin terus harus ada uang pampel, terus ada uang keamanan atau apa. Nah kebetulan lagi butuh juga itu buat nutupin itu kan. Iya. Akhirnya nelpon, ada nggak nih uang segini nih buat ini dulu, minjem nggak? Oh iya, itu kalau nggak jadi main tuh. Nggak jadi main. Iya kan mungkin ada uang keamanan atau ada apa-apa gitu kan. Tapi Persija kira-kira mungkin izin polisi apa kan. Oh iya mungkin butuh ada ini karena bukan tempatnya Persija kan. Iya. Itu minjem ke pemain Persib jadinya. Iya, ke saya. Iya ke Arong kan. Tapi akhirnya ya udah nih gitu main tuh. Iya, saya kan ngeliatnya ya orang tua kan. Iya. Kalau nggak durhaka, bukannya soal Persija apa gimana nih. Ini orang bapak saya nih gitu kalau akhirnya ya udah, akhirnya bisa main ya, tapi di balik hikmahnya itu alhamdulillah saya bisa cetak gol dan menang gitu. Itu gol tuh, cetak gol juga tuh. Iya, itu tuh sejarah itu. Makanya langsung udahnya Bapak pusing juga kira-kira kalah lagi katanya lu. Ngapain gitu. Nah, tapi sorry kan lama Jakarta. Betul. Temen berarti Jakarta semua dong. Sampai SMA kan Jakarta semua lah teman-teman dekat. Betul. Pasti kan banyak yang supporter Persija juga lah. Nah, betul. Iya kan? Itu nggak pernah tuh diceng-cengin kalau lagi ngumpul. Ini nih gitu. Nggak juga sih, paling ya udah ini juga sih ya udah udah biasa lah, tahu lah. Iya. Normal aja sih kalau nongkrong ya. Tapi mereka suka nonton kalau misalnya orang main di Jakarta nonton di iya, mereka kan ya orang Jakarta lah ya gitu. Tapi kalau udah ya udah gitu. Paling ngumpul makan-makan gitu iya, aja. Iya. Ya bahkan pasti dulu pas Arongo main di Persib pun kenal deket sama pemain-pemain Persija juga banyak. Iya. Ya sama kan pasti setelah main kalau misalnya emang nggak langsung harus ke Bandung atau lagi di kota mana bareng, ayo kita ngopi gitu kan, paling nggak gitu kan. Iya itu sih yang pengen kita iniin juga ya, respect gitu. Kita memang di lapangan memang, tapi setelah itu ya kita respect kita sama ya namanya juga sama-sama pemain sepak bola sama atlet ya kita. Dan kita cari uang di sini juga. Betul, sama sebenarnya kita ya keluarga karena bola itu benar. Dan memungkinkan nggak menutup kemungkinan bisa jadi satu tim loh. Betul. Kalau kita tiba-tiba selek terus
ketemu gitu pasti kan malunya. iya kan? Iya. Maksudnya udah 90 ya udah oke udah, salaman nih oke. gimana, tapi pas 90 Harus ya dewasa, udah ayo ya, gitu kan. profesional yang penting. Iya bener-bener, ya luar biasa nih ngobrol-ngobrol sama Ronggo ini bisa, iya bener nih kalau ngobrol sama pemain tuh di player so, Anggi juga kemarin ngomong sama Yongki sama siapa, bisa lama nih, Edkur juga waktu itu undang ke sini. Ini kalau sama, ketawa mulu sama dia karena itu teman sekamar kan. Wah gue bilang, ya sama pengalaman di Bandung, apalagi Edkur cerita dengan pas main di Bandung kan bisa dibilang dia bisa jadi kayak seleb gitu, iya kan? Betul. Ya Ronggo juga pasti, inilah Anggi nggak ngalamin IPBN nggak ada. Tapi kalau ngobrol kayak AEK gitu, pressure-nya tinggi, mereka ngalamin itu pasti. Cuman jadi apa ya? Motivasi, pressure tinggi ya kita merasa jadi seleb juga. Iya, iya. Cuman itu harus kontrol juga berarti. Harus kontrol, apalagi sekarang kan media udah banyak ya, gitu kan, udah banyak jadi sosial, ya. Terkadang pemain juga kalau terlalu di up star syndrome jadi benar itu yang harus bisa pemain dikontrol. Sendiri yang harus bisa menjaga. Dan cuman kadang suka ngingetin juga kayak ngobrol sama teman-teman, ya teman-teman sih ngerasa kritik oke lah, cuman kan yang jangan sampai tuh bully yang kenanya jadi ke keluarga. Itu kan yang, ya maksudnya kita sama-sama respect lah. Pasti pemain juga respect sama supporter juga. Saya juga kalau ada apa kritik atau masukan apa nggak masalah gitu, karena kita main kita nggak bisa menilai. Iya benar. Orang lain pasti orang lain yang menilai. Nah, jadi yang bagus ya kita masuk, kita serap, ya kita pelajari gitu. Iya. Yang bagusnya itu. Tapi selama main ini pernah ngalamin kayak gaji telat sampai berapa bulan? Kayak teman-teman kan banyak tuh. Betul. Sempat nggak sih? Beberapa bulan sih alhamdulillah nggak pernah ya, alhamdulillah. Setiap saya masuk ke klub itu lagi sehat-sehat. Oke, ya mungkin seminggu, 2 minggu tuh masih ada lah ya. Tapi nggak pernah, sampai dulu kan ada beberapa pemain yang ya berapa bulan gitu sampai kasihan kan. Paling parah-parahnya sebulan juga nggak mungkin, pasti nggak pernah ya, malah setengahnya ya alhamdulillah. Iya paling setengah bulan masuk gitu ya, misalnya harusnya di awal tiba-tiba dia di pertengahan gitu ya. Alhamdulillah. Masih inilah, kita masih ini, cuman kan yang kasihan kadang kalau temen yang 5 bulan gitu kan, itu kok bisa begitu. Iya kadang dia kan main buat keluarga ya. Betul, gitu, buat hidup keluarga, kok segitu kasihan juga gitu pasti kan. Ya, kita makanya teman-teman juga kan harus berani gitu. Nggak usah kayak di Bandung FC banyak mantan pemain juga kan? Betul. Sering ngobrol, ayolah bisnis lah makanya, atau mempersiapkan lah atau apa? Nah, alhamdulillahnya kan di Bandung FC juga komunitas saya, jadi banyak kalangan gitu. Jadi dari pemain bolanya ada, pemain bolanya ada, pemain futsal, pemain banyak lah ya. Ceweknya ada pengusaha, musisi. Nah itu kan bisa jadi belajar kan? tuh. Nah iya, jadi saya menyediakan itu buat teman-teman yang lainnya juga, buat atau member-member umum itu juga. Nah kalian kalau mau belajar atau usaha atau musik atau bola bisa langsung ngumpul di situ gitu ya. Ngumpul, makanya komunitas kan itu. Komunitas, makanya saya menyediakan wadahnya itu biar teman-teman tuh biar bukannya olahraga aja, jadi kita silaturahmi, kita saling belajar ya kan. Misalnya mau usaha, kita kan nanya sama yang udah pengalaman nih, ada bosnya. Gimana sih kalau usaha begini-gini, nah. Bisa nih, Bud, masuk di apa? APPI kontennya, kita ada konten yang mantan-mantan pemain yang bisnis atau pemain yang aktif bisnis, nanti kita post gitu. Masuk. APPI bisa nih kalau main ke Bandung, karena mungkin kita mau Piala Presiden, kita mau ya ke beberapa ini kan, mau iseng ketemu anak-anak lah, ketemu pemain-pemain lah. Berarti ya alhamdulillah mempersiapkannya setelah pensiun tuh udah bisnis dan ngelatih juga sebenarnya. Ngelatih juga. Wih, luar biasa. Paket lengkap. Beneran lisensi juga udah C kan? Ambil C kemarin. C, tinggal ini mau lanjut ke B, insya Allah lah mudah-mudahan. Mantap. Bareng lah. Kayaknya dia bareng. Bareng. Karena pasti kalau ngumpul pemain-pemain senang kan. Betul ya, karena kalau bareng-bareng pemain juga kan seru lah. Enggak inilah, enggak kaku banget, enggak butak ya. Karena kejadian pas lagi ngambil kan pemain-pemain kan. Terus ini gue ngerinya bercanda mulu, lagi malah ngomong kita sama Jupe. Iya sih, ya udahlah kita jangan bercanda deh gitu. Ada masa-masanya oke lah di luar kelas bercanda. Cuman dalam kelas kan, dan ya itu kelihatan gitu mereka langsung antusiasnya tinggi. Tapi kan pasti ada apa ya? Ya biasa di lapangan. Terus tiba-tiba harus ke situ kan, aduh butek juga nih. Gitu. Mantap lah kalau begitu ya. Itulah. Ada pesan untuk pemain muda? Untuk pemain muda ya apa ya, kerja keras terus lah. Karena kalau kita mau bermain panjang, kita mau
apalagi ke timnas Iya, ya kan, kita harus kerja keras, harus disiplin ya. Iya. Terus harus Jangan cepet puas lah ya. cepet puas gitu, terus jangan star syndrome gitu. Sedikit kita diangkat media langsung berubah. Ya. Tetap low profile kita. Benar. Harus ramah ke semua gitu. Iya. Ya apalagi sebenarnya sekarang udah banyak kayak kompetisi udah lebih banyak lah ya. Mereka bisa memanfaatkan itu. Itu betul. Dan ya itu jangan cepet puas sih, karena ya kita nggak tahu main bola bisa yang usia segini, wah tapi tiba-tiba ada yang naik gitu kan. Nah, itu kan ya karena sekarang juga banyak usia-usia muda udah cepet naik, cepet puas, akhirnya nggak lama main Iya, malah sayang ya sebenarnya. Ya mungkin dia udah ngerasa gue udah main liga, udahlah gue mau ngapain udah main timnas, tapi nggak lama. harus maintain lah ya. Harus maintain. Kita harus bisa berpikir panjang ke depan. Gitu. Iya, mantap sekali ngobrolan kita dengan Bapak Ronggo. Kalau saya dulu manggilnya nggak, Ronggo tuh tahu pas main di Persib, manggilnya Angga kan. Bang Angga. Itu siapa tuh yang pertama tuh? Atep itu. Emang Atep sama Eka ya berarti nih dua-duanya tuh ya. Oke, demikian ngobrol-ngobrol kali ini bersama Erlangga Sucipto di Player Talks. Jangan lupa like, comment, and subscribe APP TV untuk berita sepak bola di Indonesia. Gitu. Makasih banyak Arang. Sama-sama. Saya Rian Ramadana. Saya Erlangga Sucipto. Pamit. Bye-bye. Ciao.